Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih di channel Mining Service ya. Kali ini kita akan melakukan pengecekan pemeriksaan harian unit OHT 785 yang akan dilakukan oleh siswa-siswa FTO ya. Nah, untuk lebih lanjutnya kita saksikan siswa-siswa FTO yang akan melakukan pengecekan harian sebelum melakukan operasi. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, langsung ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mem-P2H unit 785C dari Caterpillar. Yang pertama kita posisikan engine shutdown ke posisi off. Kemudian kita lanjut ke bagian bawahnya. Di bagian bawah kita periksa bagian dari suspensi apakah terjadi kebocoran maupun keretakan. Kita juga memeriksa hose dan kebocoran pada bagian engine. Dan juga kita periksa tire di bagian dalamnya apakah terjadi keretakan pada tire maupun dari kelonggaran dari bagian bolt dan rimnya apakah terjadi keretakan di bagian situ. Kemudian lanjut ke bagian depan, bagian samping kiri ini kita periksa dari sidewallnya apakah terjadi keretakan. Kemudian treatnya apakah dia masih layak pakai. Kemudian bagian rim atau pelek, bagian panel rim dari kita cek dari kebocoran apakah terjadi kebocoran. Kemudian bagian bolt dan kita lihat juga apakah terjadi kelonggaran pada nutnya. Lanjut ke pengecekan bagian tangki fuel. Kita cek dari flush fillingnya apakah terjadi kebocoran. Kemudian di sini kita bisa mengecek level fuelnya. Kemudian kita periksa lagi bagian bawah apa terjadi kebocoran pada silinder steering atau pada hose-hose-nya. Kita juga cek bagian-bagian apakah terjadi kebengkokan pada tie rod dan lain-lain. Kemudian kita lanjut ke bagian silinder damnya apakah terjadi kebocoran pada silinder damnya. Kemudian kita lihat bagian hose-hose bagian dari hidrolik ini apakah juga terjadi kebocoran. Kemudian lanjut lagi ke tire bagian belakang. Nah, di sini sama seperti yang lainnya. Jadi kita cek sidewallnya, bagian sidewallnya, tripnya, dan juga bagian-bagian panel drive-nya apakah ada kebocoran dan kekencangan antara bolt sama nutnya. Lanjut di bagian belakang kita periksa rod ejectornya apakah terjadi kebengkokan, dan juga kita lanjut lagi ke bagian belakang. Kita cek lampu-lampu, terminal grease, suspensi, kita cek dari kebocoran. Kemudian kita juga cek yang namanya diferensial. Kita lihat apakah ada kebocoran di bagian-bagian diferensial. Kemudian kita juga lihat di sini di terminal grease. Kita cek. Nah, di sini kita bisa lihat jumlah dari oli dari diferensial. Lanjut kita juga periksa bagian dari filter diferensial. Lanjut ke bagian kanan unit. Lanjut ke bagian sebelah kanan. Jadi seperti biasa pengecekan di tayarnya sidewallnya, tread, kemudian bolt dan nutnya, dan kebocoran di bagian final drive. Lanjut ke sebelah sini. Sebelah sini kita cek dari level oil hidrolik, harus di antara low dan high. Kemudian lanjut ke bagian pengecekan oli transmisi. Jadi kita juga periksa transmisi ini, level dari olinya harus antara low dan high, nggak boleh kurang dari low. Lanjut ke bagian bawah dari subunit. Di sebelah kanan kita bisa mengecek bagian-bagian engine-nya apakah ada bocorannya. Kemudian kita juga lihat pin dari filter engine-nya, bagian tie rod-nya apakah terjadi bengkokan.
Kemudian lihat juga hos-hosnya apakah terjadi kebocoran. Sama seperti cek sebelumnya, kita masuk ke ruang engine sebelah kiri. Kita masuk ke ruang engine Sebelah kanan, sebelah kanan. masuk ruang engine sebelah kanan. Oke, di sini kita bisa lihat sama seperti yang sebelah kiri tadi, kita lihat kebocoran pada suspensi, kebocoran pada hos dari hidrolik, dan juga kita periksa bagian akumulatornya. Takut ada kerusakan kan, jadi kita periksa. Dan juga kita cek juga di bagian fan beltnya, apakah terjadi kekendoran agar sistemnya itu tetap bekerja. Dan juga kita cek di situ di alternator, kayak kabel-kabelnya takut ada yang lepas kan. Terakhir kita cek bagian dari depan seperti lampu-lampu dan grill radiator. Nah, ini engine shotgunnya kita posisikan lagi ke posisi on. Nah, sebelum kita mengoperasikan unit, alangkah baiknya kita like, comment, and subscribe guys.